Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin aku Kesha Aurelia Arputri, mahasiswi semester 2 Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini aku akan menjelaskan ke teman-teman nih tentang materi konsep dasar Artificial Intelligence atau yang bisa kita sebut AI. Nah, di sini aku tuh udah nyiapin PowerPoint supaya memudahkan aku dalam menyampaikan materi yang akan dibahas, dan semoga teman-teman juga terbantu dengan PowerPoint yang sudah aku buat. Langsung aja, slide pertama itu ada judul dan juga identitas aku. Kemudian di slide kedua kita punya daftar isi atau pokok-pokok yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu ada tentang pengertian, kemudian kedua ada konsep utama AI, lalu ada peran AI dalam kehidupan masa kini, kemudian potensi resiko AI, lalu peluang AI. Nah, selanjutnya kita langsung ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian. Menurut laman The Publish Store, Andreas Kaplan dan Michael Hanley memberikan makna AI adalah kemampuan suatu sistem dalam mentafsirkan data eksternal dengan benar, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan dan tugas tertentu melalui adaptasi yang fleksibel. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai konsep utama AI, di mana ada 3 konsep utama nih guys. Yang pertama adalah machine learning, kedua yaitu neural networks, lalu yang terakhir adalah natural language processing. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama, machine learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer belajar dari data tanpa perlu diprogram secara eksplisit. Nah, jadi machine learning atau ML ini tuh memungkinkan komputer belajar dari data. Jadi, dibandingkan diprogram langkah demi langkah, mesin tuh diberi data dalam jumlah besar, lalu ia belajar sendiri dari pola-pola dalam data tersebut. Kemudian, yang kedua adalah neural networks, merupakan salah satu konsep utama dalam kecerdasan buatan atau AI yang dirancang guna meniru cara kerja otak manusia. Jadi, pada neural networks, itu AI akan meniru untuk mengenali pola pikir manusia yang kompleks, seperti mengenali wajah atau suara seseorang. Lalu, yang terakhir adalah natural language processing, merupakan cabang dari artificial intelligence atau AI yang berfokus terhadap kemampuan mesin guna memahami, menginterpretasi, serta menghasilkan bahasa manusia secara alami. Jadi, pada NLP ini tuh, mesin diberikan kemampuan untuk memahami dan memproses bahasa manusia. Ini digunakan dalam chatbot, seperti asisten virtual pada Siri atau Google Assistant, dan bahkan dalam penerjemah otomatis seperti Google Translate. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai peran AI. Yang pertama pada bidang medis. AI membantu dokter mendiagnosis penyakit lebih cepat dengan analisis data pasien. Jadi, AI ini berperan besar dalam dunia kesehatan. Misalnya, AI bisa menganalisis hasil MRI atau CT scan untuk mendeteksi kanker sejak dini, bahkan sebelum terlihat oleh dokter. Di masa depan, AI juga bisa digunakan untuk menciptakan obat berdasarkan prediksi molekul secara otomatis. Kemudian, yang kedua pada bidang keamanan. AI digunakan untuk membuat sistem pengenalan wajah untuk identifikasi dan pelacakan. Jadi, misalnya di bandara atau di pusat perbelanjaan, itu ada kamera CCTV yang bisa mengenali wajah seseorang dalam hitungan detik untuk tujuan keamanan. Nah, itu tuh merupakan salah satu peran AI yang cukup besar dalam bidang keamanan. Kemudian, selanjutnya ada bidang industri otomotif. Nah, pada industri otomotif, AI menjadi otak di balik teknologi mobil otonom yang semakin berkembang. Jadi, mobil otonom seperti Tesla, Waymo, dan lainnya itu menggunakan AI untuk membaca lalu lintas, mengenali rambu-rambu, bahkan memutuskan kapan harus mengerem atau berbelok. Semuanya itu dilakukan tanpa campur tangan manusia ya teman-teman. Jadi pure dari AI. Lalu, selanjutnya ada bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, AI digunakan untuk mengembangkan media pembelajaran yang canggih nih. Jadi, AI itu membantu membuat sistem pembelajaran yang dipersonalisasi. Contohnya, platform seperti Duolingo atau Khan Academy itu menyesuaikan latihan soal berdasarkan kemampuan kita. Bahkan guru bisa mendapatkan analisis data kemajuan siswa dengan cepat karena adanya AI ini. Lalu, bidang selanjutnya adalah bidang hiburan. Pada bidang hiburan, AI dimanfaatkan untuk menyusun rekomendasi personal.
Jadi misalnya nih, kalau kita buka Netflix atau Spotify, itu sistem rekomendasinya tahu apa yang kita sukai berdasarkan kebiasaan menonton atau mendengarkan. Nah, itu semua tuh dikendalikan oleh AI. Bahkan AI juga bisa menciptakan musik, film pendek, ataupun gambar seni. Lalu, peran AI yang terakhir itu ada di bidang telekomunikasi. Pada bidang telekomunikasi, AI membantu dalam fitur layanan chatbot saat mengakses website maupun aplikasi. Nah, ketika kita bertanya lewat chatbot di website atau aplikasi, itu yang menjawab secara otomatis itu merupakan AI ya teman-teman. Jadi di balik layar, AI juga menganalisis lalu lintas jaringan untuk mendeteksi gangguan atau potensi serangan cyber. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai potensi dan resiko dari AI. Jadi di sini udah ada tabelnya ya teman-teman buat memudahkan untuk kita memahami potensi dan resiko dari AI itu sendiri. Dan kita juga akan membahas satu persatu. Mulai dari yang potensinya dulu ya. Potensi pertama itu inovasi dalam industri kreatif. Nah, AI mendorong kreativitas di bidang seni, musik, desain, dan penulisan. Contohnya, AI seperti DALL-E bisa membuat gambar dari deskripsi teks atau ChatGPT yang membantu membuat puisi, skrip, bahkan artikel jurnalistik. Lalu potensi yang kedua itu ada efisiensi dalam pengolahan data. AI mampu menganalisis jutaan data dalam hitungan detik. Ini membantu perusahaan untuk membuat keputusan bisnis secara cepat dan akurat, misalnya dalam analisis pasar atau prediksi tren konsumen. Kemudian, potensi selanjutnya adalah meningkatkan produktivitas. Dengan AI, pekerjaan yang dulunya memakan waktu berjam-jam bisa diselesaikan dalam hitungan menit. Contohnya, AI di bidang manufaktur bisa memantau jalur produksi dan mendeteksi kerusakan mesin sebelum terjadi. Selanjutnya adalah aplikasi di pendidikan dan latihan. AI bisa digunakan dalam simulasi pelatihan seperti simulasi penerbangan untuk pilot atau pelatihan medis untuk dokter. Ini memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan realistis tanpa risiko nyata. Nah, setelah bahas mengenai potensi, kita akan next ke pembahasan mengenai resiko AI. Yang pertama yaitu penyalahgunaan teknologi. AI bisa digunakan untuk membuat deepfake, yaitu video palsu yang sangat mirip dengan aslinya. Ini berpotensi digunakan untuk menyebarkan hoax atau bahkan manipulasi politik. Kemudian yang kedua, adanya kurangnya pengawasan dan akuntabilitas. Jika AI membuat keputusan yang merugikan, seperti menolak pinjaman karena kesalahan data, tidak akan ada yang bertanggung jawab, dan itu akan menjadi isu besar karena tidak semua sistem AI transparan cara kerjanya. Kemudian, risiko yang ketiga adalah bias dan diskriminasi. AI belajar dari data yang diberikan. Jika datanya tidak beragam atau bias, hasilnya pun bisa diskriminatif. Misalnya, AI pengenalan wajah terbukti kurang akurat pada orang berkulit gelap karena datanya tidak seimbang. Kemudian, risiko yang terakhir adalah penyalahgunaan data pribadi. AI sering mengumpulkan data pribadi seperti lokasi, kebiasaan browsing, hingga preferensi belanja. Jika tidak diamankan, data ini bisa bocor atau digunakan tanpa izin untuk tujuan komersial maupun kriminal. Pada slide terakhir, kita akan membahas mengenai peluang AI. Aku di sini menyebutkan 3 peluang ya teman-teman, dan aku akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. AI dapat menggantikan tugas-tugas repetitif seperti input data, pengarsipan, atau bahkan menjawab email. Ini memberikan waktu lebih bagi manusia untuk fokus pada pekerjaan yang membutuhkan kreativitas atau keputusan kompleks. Kemudian yang kedua, AI dapat meningkatkan kualitas hidup. Dalam bidang disabilitas, AI dapat membantu penyandang tunanetra membaca teks menggunakan suara atau membantu mereka menavigasi lingkungan dengan bantuan sensor pintar. Kemudian, yang terakhir adalah membuka pintu kreativitas baru. Dengan bantuan AI, siapapun bisa jadi kreator. Misalnya, seseorang tanpa latar belakang desain bisa membuat logo atau poster dengan bantuan AI, atau musisi pemula bisa membuat lagu dengan bantuan generator musik berbasis AI. Nah,
Cukup itu penjelasan dari aku teman-teman. Semoga teman-teman bisa lebih paham mengenai konsep dasar dari AI itu. See you semuanya, bye-bye.